Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. As-samsu wal qamaru bi husban wan najmu was-sajaru yasjudan. Wa qala aidun wa laqad karamna bani Adam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya. Wabil khusus sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami taati, Ibu Nyai Safatul Ummah, penasehat organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, dan juga sebagai Ketua Umum organisasi Bilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, sekaligus sebagai Ketua Yayasan Tarbiyah Hifdul Ulam wal Banat Pusat Longsari Pelosok Jombang. Al-Mukarram Bapak Tasrihul Adib Ajis sebagai Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun beliau Bapak Subhi Ajal Sani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah. Yang kami hormati segenap pengurus organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia kenikmatannya kepada kita semua. Salah satu di antara dari nikmat dari Allah kepada kita pada saat ini, kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat sehat, mudah-mudahan senantiasa panjang umur yang penuh bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, wasilatul uzma, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada sang guru besar Mursyid Thariqat Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang senantiasa membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Yang kami hormati segenap organisasi yang ada di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu
yang berbahagia. Pertama, marilah kita fahami dan marilah kita bersama-sama belajar sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram. Allah Ta'ala itu adalah Zat yang maha agung dan maha mulia. Dzul Jalali wal Ikram. Allah itu adalah Zat yang maha agung dan maha mulia. Allah Zat yang maha agung dan maha mulia itu mengagungkan manusia dan memuliakan seluruh manusia tanpa kecuali. Ini kita perlu belajar memuliakan sesama manusia. Allah maha agung, Allah maha mulia, mengagungkan, memuliakan seluruh manusia tanpa kecuali. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra surat nomor 17 ayat nomor 70. Walaqad karomna bani Adam, dan sungguh kami muliakan anak keturunan Adam. Manusia itu dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, maka kita wajib memuliakan selama manusia, baik pun manusia itu diri kita sendiri atau bapak kita atau ibu kita, saudara-saudara kita, istri kita, suami kita, anak kita, teman kita, guru kita, murid kita, tetangga kita, atasan kita, bawahan kita, bangsa kita, ataupun bangsa-bangsa lain. Kita memuliakan kepada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita memuliakan dengan perkataan, memuliakan dengan perbuatan, memuliakan dengan hati menurut kemampuan kita masing-masing. Manusia itu adalah umat yang satu. Ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu umat yang satu. Apabila kita memuliakan manusia lain, berarti kita memuliakan Allah Ta'ala, Zat yang menciptakan manusia,
yang memuliakan manusia. Memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah memuliakan manusia, kita memuliakan manusia. Kita memuliakan diri kita, memuliakan bapak kita, memuliakan ibu kita, memuliakan suami istri kita, anak-anak kita, dan lain-lainnya, karena semuanya itu adalah manusia. Jadi manusia itu adalah umat yang satu. Sebaliknya, apabila kita menghina manusia lain, berarti kita membenci kepada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan bertentangan dengan Allah Ta'ala. Kita membenci, menghina diri kita sendiri, anak kita sendiri, istri kita, suami kita, bapak ibu kita, dan lain-lainnya. Muliakanlah manusia sesuai dengan kemuliaannya. Janganlah menghina kepada sesama manusia. Allah Ta'ala adalah zat yang suka akan kebaikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 diterangkan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang taubat dan suka kepada orang-orang yang suci. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah itu suka akan orang-orang yang takwa. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu suka akan orang-orang yang tawakal. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu suka akan orang-orang yang adil. Taubat, kesucian, kebaikan, takwa, sabar, tawakal, adil adalah perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kita wajib menyukai perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu membenci kepada perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Ta'ala, meskipun kita itu belum bisa berbuat kebaikan, umpamanya belum bisa sabar, belum bisa tawakal, belum bisa adil, dan lain-lainnya.
Dengan menanamkan kecintaan kepada sifat-sifat kebaikan itu, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Keuntungan diantaranya perasaan hati kita akan bertentangan dengan Allah Ta'ala. Jadi dengan menanamkan kecintaan kepada sifat-sifat kebaikan, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Apa keuntungannya? Di antaranya perasaan hati kita tidak akan bertentangan dengan Allah Ta'ala. Jadi perasaan hati kita tidak akan bertentangan dengan Allah Ta'ala, dan kita akan dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Fa insya Allah lama-kelamaan kita akan bisa berbuat kebaikan seperti perbuatan-perbuatan yang kita sukai itu. Sebaliknya, apabila kita benci kepada kebaikan, kita akan memperoleh beberapa kerugian-kerugian. Kerugian-kerugian itu diantaranya kita akan bertentangan dengan Allah Ta'ala. Kita akan semakin jauh dari orang-orang yang baik, dan kita akan tambah jauh dari perbuatan-perbuatan yang baik. Allah Ta'ala adalah zat yang benci kepada keburukan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-Baqarah ayat 190. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas. Fa innallaha yuhibbul kafirin. Surat Al-Imran ayat 32. Maka sesungguhnya Allah itu tidak suka akan orang-orang kufur. Wallahu la yuhibbud dzalimin. Surat Al-Imran ayat 57. Dan Allah itu tidak suka akan orang-orang yang zalim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surat An-Nisa ayat 36. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asiman. Surat An-Nisa ayat 107. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang khianat lagi bergelimang dalam dosa. La yuhibbullahul jahra minasu'i ila man dzulima wa kana Allahu sami'an alima. Surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya, dan Allah adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Maidah ayat 64. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Surat Al-An'am ayat 141. Sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
Innallaha la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang takabur. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membangga-banggakan dirinya. Surat Al-Qasas ayat 76. Innallaha la yuhibbul khainin, surat Al-Anfal ayat 58. Ayat-ayat tersebut di atas menerangkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang melewati batas, perbuatan kufur, perbuatan dolim, perbuatan khianat, sombong, perkataan buruk, berbuat kerusakan, berlebih-lebihan, takabur, membangga-banggakan diri, dan lain-lain sifat dan perbuatan yang tercela. Oleh sebab itu, kita pun wajib menanamkan rasa hati benci akan perbuatan yang tidak baik dan sifat-sifat yang tidak baik. Dengan rasa benci akan perbuatan-perbuatan yang jelek itu, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan-keuntungan. Kita akan mendapat keuntungan-keuntungan, yaitu kita tidak bertentangan dengan Allah Ta'ala. Kita jauh akan orang yang berbuat jahat. Kita pun lambat laut akan dapat menjauhi akan perbuatan-perbuatan buruk. Sebaliknya, apabila kita menyukai akan perbuatan-perbuatan yang jelek, kita akan menemukan kerugian-kerugian. Kita akan menemukan kerugian, yaitu kita bertentangan dengan Allah Ta'ala. Kita semakin dekat kepada orang-orang jahat. Kita sendiri pun akan terjerumus ke dalam tidak keburukan. Jadi kita sendiri pun akan terjerumus ke dalam tindak keburukan. Kita wajib memuliakan sesama manusia tanpa kecuali. Karena manusia itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita wajib cinta akan perbuatan-perbuatannya manusia yang baik. Karena perbuatan-perbuatan baik itu disukai oleh Allah. Kita wajib benci kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Karena perbuatan-perbuatan jelek itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita cinta kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita benci kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kita harus benar-benar dapat membedakan antara hakikat manusianya dengan perbuatannya. Jadi harus benar-benar bisa membedakan antara hakikat manusianya dengan perbuatannya. Seluruh manusia hakikatnya pada dasarnya adalah baik, adalah mulia. Tidak ada manusia yang tidak baik, tidak ada manusia yang tidak mulia. Akan tetapi
mengenai perbuatannya manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Tidak semua perbuatannya manusia itu baik, tidak semua perbuatannya manusia itu jelek. Sabar, adil, takwa, dermawan adalah perbuatannya manusia. Yang baik, mengenai perbuatan yang baik ini wajib kita sukai, meskipun kita seandainya belum bisa sabar, belum bisa takwa, belum bisa adil, kita tetap belajar menurut kemampuan. Adapun kufur, zalim, khianat, syirik, takabur, bakhil adalah perbuatan-perbuatan manusia yang buruk. Mengenai sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan buruk inilah wajib kita membencinya. Kita wajib benci kepada sifat-sifat manusia yang jelek itu. Akan tetapi jangan kita membenci, jangan kita menghina kepada manusianya. Jadi yang kita benci itu bukan manusianya, akan tetapi sifatnya yang jelek itu yang perlu kita benci. Misalnya, seluruh bangsa Indonesia benci kepada penjajahan, baik pun penjajahan itu dari orang Belanda, dari orang Inggris, dari orang Jepang, dan lain-lain bangsa. Akan tetapi bangsa Indonesia tidak benci kepada manusia Belanda, manusia Jepang, manusia Inggris, dan lain-lain manusia. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka hendaklah kamu perbaiki di antara persaudaraanmu, dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Menurut ayat ini, sesama muslim itu bersaudara, saudara seagama, agamanya satu yaitu Islam, Tuhannya satu yaitu Allah, nabinya satu yaitu Muhammad Rasulullah, kiblatnya satu yaitu Ka'baitullah. Semua orang Islam di dunia ini bersaudara, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun. Meskipun lain bangsa, lain warna kulit, lain bahasa, lain adat, lain jenisnya, berbeda-beda tingkatan pengetahuannya, sosial ekonominya, kedudukannya, di dalam keadaan gembira, di dalam keadaan susah, hidup dan mati, semuanya itu bersaudara, dipersaudarakan oleh iman,
dipersaudarakan oleh iman, oleh Islam. Di dalam Al-Quran, persaudaraan itu kalimatnya ada dua macam. Satu, ikhwanun. Dua, ikhwatun. Ikhwanun itu artinya persaudaraan yang mengandung arti satu, persaudaraan pertalian dengan nasab. Dua, persaudaraan baik. Tiga, persaudaraan tidak baik. Umpamanya dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Adapun ikhwatun adalah persaudaraan yang khusus orang mukmin dengan mukmin, persaudaraan khusus dengan arti baik, persaudaraan yang dipertalikan dengan iman, bukan dengan nasab. Jenis, warna, kebangsaan, kebutuhan hidup yang berupa material dan lain-lain. Kalimat ikhwatun adalah huruf ta al-marbutoh. Huruf ta itu alamat taknis, adalah perempuan. Sifat perempuan itu ialah mawaddah, rofah, rohmah. Artinya belas, halus, kasih, cinta. Jadi persaudaraan antara saudara sesama beriman itu bukan persaudaraan yang ditekan dari luar, akan tetapi persaudaraan yang timbul dari keimanan yang dijalin oleh sifat rofah, mawaddah, rohmah. Persaudaraan yang seperti inilah persaudaraan yang bulat, laksana circle atau bulatnya huruf ta al-marbutoh. Dalam ayat ini kita diperintah silah, artinya perdamaian atau perhubungan. Harga menghargai, islah perdamaian, harga menghargai, hormat menghormati, tolong menolong di atas kebaikan, maaf memaafkan, tenggang rasa, mengambil, memberi, yang semuanya dititik sentralkan kepada iman. Disitulah letak rahasia persaudaraan yang tetap kuat abadi, tak lekang oleh panasnya celaan penderitaan, tak lapuk oleh hujatannya pujian dan banjirnya harta benda, tak akan putus oleh tajamnya pisau fitnah,
tak roboh oleh goncangnya meletusnya bukit hawa, tak akan pecah oleh hantaman gelombang emosi, tak akan terpancing oleh rayuan alunan irama kalam, tak akan terperosok oleh lubang-lubang yang dalam yang dihijabi oleh keindahan-keindahan imitasi yang memikat pandangan, merayu. Berkat adanya pancaran nur ilahi yang masuk ke dalam jiwa orang-orang mukminin melalui saringan otak, akal pikir mengembang dalam sukma, menyingkap keraguan, membuhul dalam hati yang tak terurai, timbullah terang, lenyaplah kegelapan, tampaklah apa arti hidup, apalah arti mati. Jadi tampaklah apa arti hidup, apalah arti mati. Katakan pisau, Allah mampu ruh dan badan, akan tetapi tidaklah akan berdaya menghadapi kuatnya persaudaraan iman. Jadi ketajaman pisau al-maut hanyalah mampu memisahkan ruh dan badan, akan tetapi tidaklah akan berdaya menghadapi kuatnya persaudaraan iman yang dipertalikan dengan rasa wa'id, mawaddah, warohmah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami muliakan, sesama muslim berlainan faham yang berdasarkan agama. Kepada sesama saudara muslim yang berlainan faham yang berdasarkan agama, hendaklah kita ini berpedoman ayat Al-Quran, i'malu ala makanatikum inni amilun, surat Al-An'am. I'malu ala makanatikum inni amilun, hendaklah kamu mengamalkan menurut tempat keyakinanmu, sesungguhnya kami pun mengamalkan menurut tempat keyakinan kami. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun, surat Al-Baqarah ayat 129. Dan bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu, dan kami itu bagi amal adalah orang ikhlas. Silakan kamu beramal menurut keyakinanmu, dan kami pun akan beramal menurut keyakinan kami. Kami tidak akan ditanya mengenai apa yang kamu amalkan, dan kamu pun tidak akan ditanya mengenai apa yang kami amalkan. Kami bebas bersih dari amalan kamu, kamu pun bebas bersih dari amalan kami. Kami akan memperoleh apa-apa yang telah kami amalkan. Kamu pun akan memperoleh apa-apa yang telah kamu amalkan. Perbedaan faham dalam agama.
Janganlah menjadi perpecahan. Jadi perbedaan faham dalam agama janganlah menjadi perpecahan dalam persaudaraan sesama mukmin. Karena perbedaan itu adalah rahmat, akan tetapi awasilah hawa kita masing-masing. Jangan sampai hawa itu diikuti. Karena mengikuti hawa itu bisa menjatuhkan martabat manusia, dan saudara dianggap lawan, syaiton dianggap teman, kitab suci dianggap dongeng, yang benar dianggap salah, yang salah dikatakan benar, dan bisa menimbulkan pertengkaran, kekacauan, bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan kerusakan, dan lain-lain. Kepada pengikut agama lain misalnya, kepada pengikut agama Hindu, pengikut agama Buddha, pengikut agama Katolik, pengikut agama Protestan, kita berpedoman ayat Al-Quran, lakum dinakum waliya din. Untukmu agamamu dan untuk kami agama kami. Agama yang disahkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Katolik, dan agama Protestan. Semua penduduk Indonesia, semua penduduk Indonesia memeluk agamanya masing-masing, dijamin kemerdekaannya. Beribadah menurut agamanya, dijamin kemerdekaannya. Kepercayaannya yang berdasarkan agamanya dijamin. Ini tersebut di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara Republik Indonesia, bab 11 judul agama pasal 29 ayat nomor 2 yang bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pengertiannya ayat ini, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Seluruh penduduk Indonesia, bukan seluruh warga negara. Seluruh penduduk Indonesia, bukan seluruh warga negara. Mengapa tidak berbunyi seluruh warga negara? Sebab apabila bunyinya seluruh warga negara, maka yang akan mendapat jaminan hanya warga negara saja. Adapun orang-orang yang bukan warga negara tidak mendapatkan jaminan. Padahal di Indonesia ini banyak orang-orang yang berpuluh-puluh tahun di Indonesia, akan tetapi belum menjadi warga negara Indonesia. Di samping itu, orang-orang yang baru, bagaimana jadinya? Umpamanya duta-duta besar negara lain dengan segala stafnya, orang-orang asing yang bekerja di Indonesia, orang
orang-orang pedagang asing, turis-turis asing, dan lain-lain. Itulah sebabnya tidak berbunyi tiap warga negara, akan tetapi berbunyi tiap-tiap penduduk. Dengan adanya kalimat ini, maka semua orang asing yang menjadi penduduk Indonesia mendapat jaminan dari negara apabila melaksanakan ibadah menurut agamanya. Tiap-tiap penduduk itu tidak tentu menjadi warga negara. Ada penduduk Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia, dan ada yang tidak menjadi warga Indonesia. Akan tetapi warga negara Indonesia mesti penduduk Indonesia. Inilah sebabnya penduduk bukan tiap warga negara. Artinya negara menjamin kemerdekaan itu ialah negara diberi tugas oleh Undang-Undang Dasar supaya satu, memberi kemerdekaan kepada seluruh penduduk Indonesia. Dua, dan mencegah kepada orang-orang yang merintangi penduduk Indonesia dalam memeluk agamanya, beribadah menurut agamanya, beribadah menurut kepercayaannya, berdasarkan agamanya. Penduduk yang beragama Hindu, penduduk yang beragama Buddha, penduduk yang beragama Islam, penduduk yang beragama Katolik, yang beragama Protestan, Konghucu, dan lain-lainnya, semuanya itu apabila ingin memeluk agamanya, ingin beribadah menurut agamanya, ingin beribadah menurut kepercayaannya, berdasarkan agamanya di negeri Indonesia ini. Negara Indonesia menjaminnya, tidak menghalang-halangi, tidak mencampurinya. Oleh sebab itu, janganlah kita ini mencela, janganlah kita ini saling menghina kepada agama-agama lain, dan kepada orang-orang yang beribadah menurut agamanya dan menurut kepercayaannya. Janganlah mencela, menghina, menghalang-halangi sesama saudara yang beragama, yang beragama Islam, yang beribadah menurut fahamnya, menurut kepercayaannya. Jangan saling mencela. Apabila ada orang yang beragama lain atau sesama orang Islam yang mencela faham kita, menyerang faham kita, menjelek-jelekan faham kita yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka hak kita mengadakan pembelaan dengan penjelasan-penjelasan yang cukup, dengan tutur bahasa yang sopan, dengan hujah yang berdasarkan kitab Allah, sunnah Nabi, dan akal yang tidak dicampuri emosi dan hawa.
Apabila kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan, cukuplah kita jawab, lana a'maluna walakum a'malukum. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.